Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan salah satu ilmuwan muslim yang berjasa di bidang matematika. Al-Battani, astronom muslim penemu jumlah hari. Al-Battani merupakan salah seorang ahli astronomi dari matematikawan muslim pada abad pertengahan yang cukup berpengaruh. Salah satu karyanya yang cukup populer adalah Kitab Al-Jiz, yang pada abad ke-12 diterjemahkan dalam bahasa Latin dengan judul De Scientia Stellarum atau De Module Stellarum. Berkat penemuannya, saat ini kita bisa mengetahui bahwa dalam setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Penemuan Al-Battani ini dianggap akurat, bahkan keakuratan pengamatan yang dilakukan Al-Battani ini membuat seorang matematikawan asal kelahiran Jerman bernama Christopher Columbus menggunakannya untuk memperbaiki kalender Julia. Al-Battani lahir sekitar tahun 858 di Haran. Ia memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan Ar-Raqi Al-Harani As-Sabi Al-Battani. Orang Eropa menyebut Al-Battani dengan sebutan Albategnius. Ia adalah anak dari ilmuwan astronomis Jabir ibnu San'an Al-Battani. Keluarga Al-Battani merupakan penganut sekte Sabian yang melakukan ritual penyembahan terhadap bintang. Namun Al-Battani tidak mengikuti jejak nenek moyangnya. Ia memilih memeluk agama Islam. Secara informal, Al-Battani dididik ayahnya yang juga seorang ilmuwan. Sejak kecil ia sudah menunjukkan ketertarikannya pada bidang keilmuan yang digeluti ayahnya. Ketertarikan pada benda-benda yang ada di langit membuat Al-Battani kemudian menekuni bidang astronomi tersebut. Kemudian Al-Battani kecil mengikuti keluarganya pindah ke Rakkah. Di tempat baru ini ia mulai menekuni bidang astronomi, mulai dari melakukan beragam penelitian hingga menemukan berbagai penemuan cemerlang. Al-Battani terpesona dengan teori kosmologi geosentris yang berkembang pertama kali di Yunani. Meskipun Al-Battani adalah pengikut teori kosmologi geosentris Ptolemeus, namun data observasinya berjasa bagi Nicolaus Copernicus untuk mengembangkan teori kosmologi heliocentris yang turut mempelopori revolusi sains pada abad ke-16 sampai 17. Seperti astronom Arab lainnya, Al-Battani mengikuti tulisan-tulisan Ptolemeus dan mengabdikannya dirinya untuk mengembangkan karya Ptolemeus, De Almagest. Saat mempelajari De Almagest inilah Al-Battani menemukan penemuan besar, yaitu titik aphelion. Titik aphelion adalah titik terjauh bumi saat menyitari matahari setiap tahunnya. Ia menemukan bahwa posisi diameter semu matahari tidak lagi berada pada posisi yang dikemukakan oleh Ptolemeus. Penemuan ini sangat berbeda dengan teori yang disampaikan oleh Ptolemeus dan astronom Yunani sebelumnya. Pengamatan akurat Al-Battani ini juga memungkinkan ia memperbaiki pengukuran Ptolemeus tentang kemiringan sumbu. Ia juga melakukan pengamatan lebih akurat mengenai equinox atau saat matahari tepat melewati garis ekulator bumi. Pada awal musim gugur, melalui pengamatan inilah Al-Battani mampu menemukan bahwa dalam setahun ada 365,24 hari. Al-Battani yang lahir dan besar saat ilmuwan pengetahuan berkembang pesat membuatnya cukup leluasa untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang disenanginya. Ia membaca manuskrip ilmu pengetahuan, khususnya karya Ptolemeus, yang kemudian menuntutnya untuk terus mempelajari astronomi. Namun para astronom Arab termasuk Al-Battani tidak hanya berkiblat pada Ptolemeus. Mereka melakukan pengamatan sendiri dan sering melakukan penelitian kembali dengan menggunakan instrumen yang lebih baik. Selama Al-Battani sibuk melakukan observasi tentang astronomi antara tahun 878 sampai 918, ia tertarik pada konsep matematika dari ilmuwan yang mengembangkan ilmunya di India. Kontribusi terbesar Al-Battani pada ilmu astronomi adalah pengenalan pengguna trigonometri. Kontribusi ini memberikan pengetahuan baru mengenai perhitungan matematika yang lebih kompleks bagi para astronom lain dan masih digunakan hingga sekarang. Ia meninggal pada tahun 929 di Kar Al-Jiz dalam perjalanan pulang dari Baghdad.
Beradab-adab setelah kematian Al-Batani, ringkasan pemikirannya yang terangkum dalam kitab Al-Jij masih digunakan sebagai pedoman pada zaman Renaissensi dan memberikan banyak pengalaman terhadap astronom dan astrolog barat. Semoga dari kisah Al-Batani ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.